Saudara, selama ini kita belajar tentang attitude, sikap, ya, dan mentalitas, sikap dan mentalitas dari singa yang menggambarkan singa Yehuda, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut dan hidup bagi kita. Itu sebabnya Dia rindu agar kita juga hidup seperti Dia. Ya, saya sudah ungkapkan mengenai ciri-ciri domba. Sekarang ciri-ciri singa, bagaimana kita di dalam kehidupan ini agar kita berkemenangan, saudara. Ya, karena singa Yehuda dia berkemenangan. Dia mau agar kita ini sama seperti Dia, yang mana kita hidup di dunia ini, saudara, dengan semua hukum-hukum dunia yang berbeda dari hukum firman. Ya, hukum firman ini sangat berlawanan dengan hukum-hukum dunia. Itu sebabnya Tuhan minta agar kita hidup sesuai dengan hukum firman Tuhan. Waktu lalu saya bicara mengenai sikap, attitude, sikap kita, yaitu, masih ingat sikap itu apa? Integritas dan komitmen. Aduh, saya senang banget saudara mulai hafal ya. Saya harap saudara makin hafal dengan saya tulis sikap atau attitude, ya. Apa tadi? Integritas dan komitmen. Saya akan beberapa kali berulang-ulang mengingatkan saudara mengenai ini supaya saudara hidup berkemenangan di dalam dunia ini yang penuh dengan kelicikan, ya, liku-liku kejahatan. Sebenarnya saudara, banyak dari kita ini tidak menyadari bahwa kita ini tidak diberkati karena kesalahan kita sendiri. Karena apa, saudara? Kesalahan kita sendiri. Kita nanti teriak-teriak sama Tuhan, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Tetapi sebenarnya kita sudah ngutukin diri kita. Ya, nanti saya akan lebih lagi bicara mengenai hal itu. Nah, kita ngutukin diri kita. Begini contohnya. Ini kemarin contoh yang paling fresh ya. Kemarin seorang ibu ngomong sama saya gini. Saya dulu tuh imut-imut, Bu, gitu. Sekarang ya apa? Nah, itu amit-amit katanya sekarang. Saya bilang nggak boleh loh ngomong itu, cabut itu kata-kata. Iya, cabut kata-kata. Karena apa? Itu namanya kita ngutukin diri kita sendiri. Iya. Dulu kalau Natal tuh ada yang gojekan gini. Wah, kalau Ibu Mek tuh langsing, kalau kami langsung gitu ya. Nah, padahal ibu-ibu ini pada pengen kurus, tetapi dengan ngomong langsung, ya akhirnya melangsungkan kegemukannya. Lalu dari imut-imut, amit-amit. Itu namanya mengutuki diri. Ya. Saudara, saya belajar dari bukan hanya dari firman Tuhan. Dari firman Tuhan itu sangat penting sekali. Semua yang baik, yang mulia, yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu sebelum mengatakannya. Saudara harus ngomong yang baik, memberkati diri saudara, ya. Hal ini sangat penting sekali. Nah,
Saya akan kasih saudara lihat air ya. Air itu komoditas yang paling penting dalam kehidupan kita. Ya, air itu penting sekali. Nah, tubuh kita itu 70-80% terdiri dari air. Ya, terdiri dari air. Nah, kalau saudara minum air, saudara nanti akan mengerti bahwa air ini kayak punya nyawa, kayak ada nyawone. Karena apa? Kalau dia dikutuki, dia berubah jadi buruk sekali. Tetapi kalau dipuji, dia bisa berubah jadi baik. Mari kita lihat, ini penelitian Dr. Emoto, Dr. Masaru Emoto. Nah, ketika kita bilang thank you atau terima kasih kepada air yang biasa itu kalau dilihat di mikroskop atau caranya pakai apa gitu bisa berubah jadi seperti kristal, saudara. Ya. Lalu kalau air itu dibilangin, kamu bijak air, bijak, wisdom, kamu bijak. Keluarnya kayak gitu. Lalu dibilangin kebenaran, ya, wow, kamu kebenaran, terima kasih karena kamu telah diciptakan menjadi komoditas yang paling penting dalam hidup saya. Saya tiap pagi kalau minum air saya ngomong sama dia, terima kasih air, engkau diciptakan untuk membersihkan tubuh-tubuhku, memperbaiki sel-sel, membaharui apa yang rusak di dalam tubuhku, darah-darah dalam tubuhku, dalam nama Yesus. Saya baru minum. Lalu eternal, kekal, ya, seperti itu. Angel, mana angel? Ya, angel, jadi seperti itu. Kalau dibilang I love you, seperti itu, damai. Nah, itu dibilangin kamu goblok, katanya, kamu bodoh, rusak, seperti itu, saudara. Tuh, yang nomor 2 dari sana ya. Lalu ini air. Dibilangin, kamu bikin aku sakit, kayak gini, rusak. Lalu yang kedua dari bawah, jahat, ya, kamu air jahat, seperti itu jadinya. Nah, itu air yang berikutnya adalah air terpolusi sebelum diberkati. Lalu itu adalah air yang terpolusi setelah didoakan. Jadi seperti itu. Artinya begini, saudara. Tubuh kita kan penuh dengan air, ya. Penuh dengan air. Kalau kita ngomongin diri kita, memang gue sialan hari ini. Emang dari dulu goblok. Atau ngomongin bojone, goblok we. Wis tak omongi ket demben. Ya, goblok. Jadinya seperti itu. Jadinya tubuhnya rusak. Karena tubuh penuh dengan air. Ya. Dan tubuh ini ada lagi contoh-contoh yang lain. Nah, hampir sama, harmoni, soul, angel, hope, joy, love, eternal, ya, love. Kalau kita ngomong I love you, water, I love you, aku mengasihi engkau, aku mencintai engkau, engkau baik buat tubuhku, ya. Anak-anak Tuhan seringkali minum itu nggak didoakan. Kalau makan didoakan, minum nggak didoakan. Nah, ya. Iblis paling ngerti itu, anak-anak Tuhan. Apalagi kalau ke warung-warung, restoran yang pakai pesugihan, sudahlah cemar tubuhnya. Karena yang didoakan hanya makanannya, tetapi minumannya. Nah, ada lagi, satu lagi, iya, ini dia. Ya, sama. Ini, yang nomor 2
Itu kalau air didengerin lagu heavy metal, lagu rock ya, jadi rusak seperti itu. Makanya anak-anak saudara, anak-anak muda, anak-anak yang masih muda suka nonton lagu-lagu atau film yang tembak-tembakan dan sebagainya, bisa seperti itu. Akhirnya di tubuhnya kacau. Ya. Nah, bahkan Bruce Lee, saudara, Bruce Lee ini ngomong gini, don't even joke about your body, they don't know how to differentiate. Saudara, siapa yang tahu Bruce Lee? Wah, anak muda tahu. Aku, ibu-ibu ngertos loh, Bruce Lee. Ya, nah, Bruce Lee ini berkata begini, jangan kamu gojekan, bahkan jangan bercanda tentang tubuhmu. Karena apa? Tubuhmu nggak tahu perbedaannya. Ya, tubuhmu nggak ngerti perbedaannya. Kata-kata itu memiliki energi, memiliki kekuatan, kuasa, dan spell, mantra, bisa melemparkan kata-kata itu, melemparkan mantra. Ya, sebabnya disebut spelling. Berubahlah cara kamu bicara terhadap dirimu sendiri. Itu yang akan mengubah engkau. Kalau bicaramu berubah, maka hidupmu akan berubah. Kalau kamu gak berubah, artinya engkau memilih untuk tidak berubah. Kalau seseorang gak mau berubah, berarti dia milih untuk gak berubah. Itu sebabnya saudara, kata-kata ini penting sekali. Ya, kata-kata kita akan menentukan hidup kita. Kita memproduksi kehidupan lewat pikiran dan kata-kata kita. Ya, saya ingin saudara anggap, nyataku dasarnya ini, jangan. Dasar berarti saudara nggak mau berubah. Tapi saat saudara mau berubah, maka saudara ngomong yang baik, ya. Saudara mulailah ngomong yang baik. Ada seorang dokter perempuan, saya dulu pernah ngomong sama saudara mengenai ini. Dia mengatakan bahwa otak itu diciptakan hanya untuk bisa menerima kasih, menerima kata-kata yang baik. Kalau nggak baik kata-katanya, maka di sini ini otak kita ini bisa bundet karena dia mencari sinyal. Iki apa toh? Kata-kata ini apa sih? Kok nggak ada di kamus otakku? Nah, akhirnya kalau bundet, mari dibukakan. Itu otak yang seperti jaringan kecil-kecil itu akan tiba-tiba terblok, hitam. Jadi, nah itu hitam di sini saudara. Ini bukan dihapus. Ini otak ya. Di dalamnya otak ini seperti ini. Artinya penyumbatan darah. Di sini yang suka semutan, ada penyumbatan darah. Suka migrain, ada penyumbatan darah. Jantung, stroke, dan lain-lain seringkali disebabkan karena penyumbatan darah. Kenapa penyumbatan darah? Tadi saya ngomong apa saudara? Karena kita mengatakan atau menerima hal-hal di luar kebaikan, di luar kasih. Ya. Kalau kita mikirin terus gini, wong kae nganyelke banget,
Ngomongi aku nggak habis-habis. Aku statusnya juga di ini, nyindir tentang aku. Pokoknya dek anu, wah seumur hidup aku nggak bisa melupakannya, seumur hidup aku nggak bisa mengampuninya. Terus itu direnungkan siang dan malam, jadinya seperti ini. Terblok. Karena apa? Otaknya bingung nyariin. Bingung, yang kayak gini nih apa ya sinyalnya? Nggak ada, saudara. Di otak nggak ada, adanya yang baik. Itu sebabnya Filipi 4 ayat 8 mengatakan bahwa ayo kita semua tuh mikir yang baik, yang benar, yang manis, yang mulia, yang sedap didengar. Kalau kita mikirin, kita entertain sendiri kata-kata orang. Saudara, saya mau ngomong sama saudara, perkataan orang lain itu gendang dibersihin, saudara. Kalau saudara merenungkannya, itu kesalahan saudara sendiri. Gara-gara DNA aku kayak gini, nggak bisa. Saudara bertanggung jawab atas kehidupan saudara sendiri, bukan kata-kata orang lain. Ya, orang lain boleh ngomong apa aja, seperti pepatah mengatakan, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu, tetap berjalan. Saya ingat satu kali Agnes Monica, udah lama banget gitu. Dia nulis suatu pepatah quote gitu ya. Quote-nya kira-kira gini nulisnya. Orang-orang pada ngomongin saya tetap jalan aja. Mereka mengejek saya terus bekerja. Lalu akhirnya saya mencapai ke level tertentu. Mereka belum kemana-mana. Mereka masih ada di sana, di tempat mereka mengolok-olok saya. Iya. Jadi saudara, kita nggak bisa salahkan orang lain. Jangan salahkan orang lain gara-gara dia aku kayak gini, nggak bisa. Saudara bertanggung jawab atas diri saudara sendiri. Ya. Sikap kita bagaimana terhadap diri kita sendiri. Nah, itu sebabnya saya berkata bahwa orang Kristen banyak yang tidak menyadari bahwa dia ngutukin diri sendiri. Ada lagi saudara, saya pingin ngajarin saudara di sini ya, supaya saudara diberkati, hidup berkemenangan seperti singa, punya sikap dan mentalitas yang benar. Mari kita baca Yesaya 24 ayat 3 sampai yang kelima. Saya minta saudara bacakan 2, 3. Look at that. Bumi ini kayak punya nyawa, persis dengan air. Air juga punya nyawa. Bumi ini dikatakan bumi cemar karena penduduknya. Bumi tidak mau mengeluarkan hasil. Bumi ini mengerang. Karena apa? Dikatakan karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang. Melanggar undang-undang sini hubungannya dengan apa? Dengan apa? Integritas dan komitmen. Saya lihat di jalanan, tidak hanya di sini, di mana-mana. Mereka nggak ngerti. Mereka melanggar undang-undang. Naik motor, naik brompit, nggak pakai helm. Nah, ini ada yang ketawa-tawa. Naik brompit,
bonceng 3. Kalau anak kecil masih oke. Kalau dewasa 3 bonceng, itu nggak benar. Langgar lampu merah. Dikatakan apa? Bumi cemar. Sebab di jalanan ini ada undang-undangnya, saudara. Gak punya SIM, nekat naik Brompit. SIM mati, tetap gak mau perpanjang. Motornya gak mau bayar apa? Pajak tiap tahunnya harusnya ini. Gak bayar. Saudara, kalau saudara gak diberkati karena ini, lebih baik saudara bertobat. Saudara teriak-teriak sama Tuhan, bumi tidak mengeluarkan hasil. Bumi cemar karena apa? Penduduknya mengubah ketetapan, mengingkari perjanjian abadi. Ada lagi, mengingkari perjanjian pernikahan, enggak diberkati. Saya baru tahu, saudara, bahwa mobil Grand Max itu yang seperti kita punya, itu nggak boleh diisi sama manusia. Ya, saya tahunya itu baru kemarinnya karena ada rapat untuk nanti kita outing. Kita mau pergi outing ya, saudara ya. Kebaktian Padang, tetapi kebaktian di sini dulu, nanti ada pengumumannya oleh panitia. Kita akan mengadakan itu. Lalu saat mereka ngobrol, saya baru dikasih tahu sama salah satu bahwa ternyata mobil Grand Max ini nggak boleh dipakai untuk jemputan. Aduh, saya bilang kita udah berdosa. Itu sebabnya saya bilang sama James, kita akan tukar tambah, jual. Iya. Baru minggu kemarin, dan James sudah mulai sounding dan mobilnya sudah ada yang mau beli. Kami sedang cari gantinya. Kita nggak main-main, saudara. Apalagi ini untuk penjemputan jemaat, untuk ke gereja, untuk jiwa-jiwa, untuk apa? Jemaat pada datang, oh Tuhan, kudus Tuhan. Tapi kita ternyata nggak melakukan kekudusan, kebenaran. Itu sebabnya saudara, hari ini saya langsung bilang sama Pak Prapto, nggak boleh lagi pakai Grand Max, harus pakai mobil H1 yang lain. Udah nggak boleh. Bicara soal apa, saudara? Integritas. Saya ceritain waktu 2 minggu yang lalu ya, bahwa waktu saya sekolah di Amerika, kemudian saya bekerja, saya tahu ternyata bos saya itu mempekerjakan saya secara ilegal. Saya nggak tahu, saudara, karena yang masukin presiden seminari saya nggak tahu. Saya pikir sah-sah aja, tetapi ternyata under table, katanya di balik meja, di bawah meja bayarannya. Saya kerja hari itu, tetapi karena saya tahu saya ternyata ilegal, uangnya nggak saya ambil. Saya bersihin rumahnya, 3 tingkat, 5 kamar, tetapi saya tidak mau ambil uangnya. Kita ngomong tentang integritas. Kita mau diberkati sebagai anak Tuhan, saudara. Kita nggak main-main, ya. Kita nggak bisa ngaum kalau kita integritasnya bolong. Bolongnya apa? Di alam roh bolong, saudara. Nggak ada orang yang lihat. Makanya integritas itu artinya siapa kamu saat tidak ada seorang pun yang memperhatikan kamu. Siapa kamu saat tidak ada seorang pun yang memperhatikan kamu. Ini namanya integritas. Kalau kita nggak punya integritas di hadapan Tuhan, ya, lalu di hadapan manusia yang roh, secara roh dengan roh, kita turun. Dan saudara masih ingatkan, kalau kita melakukan hal-hal seperti itu, tidak hanya bolong di alam roh, tetapi kita
telanjang di alam roh. Ya, telanjang. Iblis bisa dengan bebas, dia bisa memanah kita. Oh, ini bahaya sekali. Sewaktu saya mengerti ini ayat, saya nggak main-main. Karena apa? Bumi yang kita injak ini loh, di mana kita berada, di mana kita injak. Kalau kita berdosa, dia tidak mengeluarkan hasil. Di mana saudara bekerja tidak mengeluarkan hasil, saudara bertobat lebih baik. Dari semua kesalahan-kesalahan saudara. Walah piye no, saudara beli helm. Ya. Aku piye orang duwe SIM, bikin SIM, jangan naik motor dulu, pakai Gojek. Iya. Loh, mendingan ya bertiga dibonceng ke, mendingan saudara balik lagi daripada saudara terkutuk, hidup saudara terkutuk. Tanah di mana saudara berada terkutuk. Saya itu keluar negeri beberapa tahun, SIM saya terus saya perpanjang loh saudara. Ya, saya terus memperpanjang SIM saya. Saya nggak mau SIM-nya mati, sebab saya udah dari sini ya. Saya udah nyetir mobil kol merah dulu. Lalu di luar negeri saya pun daftar SIM. Banyak orang Indonesia itu yang ujian SIM sampai 5 kali ditolak. Terus saya ditanya, kamu gimana SIM-nya? Udah berapa kali? 1 kali tuh. 1 kali saya langsung dapat SIM. Ya. Wah, saya ditolak 5 kali katanya. Bersyukur saya dulu jemputin Bapak Ibu sekalian. Ya. Pakai SIM, punya SIM. Ya. Itu namanya punya sikap. Integritas, komitmen. Tidak perlu orang tahu. Tapi di hadapan Tuhan kita hidup dengan integritas yang baik. Well, saudara, waktu lalu saya bicara mengenai singa yang adalah ciri-cirinya dia simbol kekuatan. Ya, simbol kekuatan singa. Lalu yang kedua, saudara ada yang masih ingat? Yes, pemimpin, kepemimpinan ya. Singa itu dia memimpin. Awalnya dia dipimpin, tetapi lama-lama dia akan belajar untuk memimpin ya. Lalu yang ketiga, singa itu unik. Nah, kita ini unik, saudara. Kita diciptakan di mana, kita lahir di mana, kita lahir tanggal berapa, tahun berapa, ya, oleh siapa, lalu di negara mana, bahasa apa, di lingkungan seperti apa, itu Tuhan sudah menetapkan kita. Kita nggak bisa iri, wah kok enak yo, mulaknen dia bisa begitu karena dia anaknya itu. Enggak, saudara. Tuhan menciptakan kita dengan profil seperti ini, dengan modal seperti ini, dengan rambut seperti ini, dengan warna kulit seperti ini, untuk suatu maksud. Saya dulu sebel dengan keadaan saya. Saya nggak bisa terima, kabeh kok rasanya elek. Lalu orang nanya saya, tenane loh, mosok sih tenan, saestu. Terus orang nanya saya gini, terus nek kamu ngoco piye? Ya ngoco ya di depan kok elek banget. Orang nggak percaya.
Mana bisa. Saya baru aja ketemu teman SMP saya, sahabat saya SMP. Dia nyari-nyari saya juga nyari dia, tetapi saya nggak terlalu nyari kayak dia nyari gitu. Tetapi saya keinget terus dia. Sampai akhirnya suatu hari, kapan ya, kayaknya 2 bulan lalu dia cari, ketok-ketok di sini loh dia. Katanya nggak ada orang, terus pas ada orang di depan tanya dan diantarkan ke tempat Pak Prapto, dan Pak Prapto ngasih nomor gereja. Akhirnya kami ketemu. Wow, senang banget, udah berapa puluh tahun nggak ketemu. Wah, saya bilang luar biasa, dia ngeliatin saya, kamu misi podo ya, kamu nggak berubah. Saya berubah toh? Enggak. Wah, konco-konco tuh do iri loh nek lihat kamu. Hah, iri kena apa? Kabeh kok sing apik mbok pek. Saya tuh heran orang ngomong kayak gitu. Temen SMP saya ngomong kayak gitu. Hah, padahal saya lihat diri saya tuh nggak ada yang apik. Maaf ya Pap ya. Dulu saya ini bangga banget bapak ganteng pol. Yos. Anak itu tinggi karena bapak ya. Hidungnya sama. Dulu tuh gak bisa terima dengan diri saya. Kok aku ngene, kok iki ngene, kok iki ngene, kabeh tak cacat saudara. Ternyata setelah saya menyadari bahwa kita masing-masing itu unik, diciptakan untuk masa-masa seperti ini. Ya. Kita pengen ganti semuanya, kulit pengen diganti putih ya, si putih pengen hitam, rambut sing keriting dilurus ke, sing lurus dikeriting ke, pokoknya semuanya, hidung dioperasi, semua dioperasi. Padahal kita masing-masing unik. Itu sebabnya jangan ngatain diri kita seperti tadi apa yang saya sampaikan ya. Kalau kita ngatain diri kita, maka yang terjadi yang air isinya adalah air ini jadi bundet dia saudara. Akhirnya saya minta maaf kepada diri saya. Saya minta maaf, saya berdamai dengan Magdalene. Saya bilang, Meg, maafin ya, maafin aku. Saya ngaca, saya ngomong sendiri. Karena setiap kali dulu saya ngaca tuh nggak seneng lihat yang di depan saya. Jadi saya mulai ngaca dan ngomong, maafkan saya ya. Kamu ternyata cantik banget. Kamu ternyata indah. Kamu luar biasa. Kamu diciptakan sangat mulia seperti gambaran penciptamu. Rambutmu bagus, kulitmu bagus, matamu bagus, semuanya bagus. Saya mulai muji. Bahkan seperti yang saya ajarkan sama saudara, tiap hari kalau ada rambut yang lepas, saya nggak ngomong ini, waduh kok rontok ya, waduh kok rontok ya. Saya nggak ngomong rontok. Rambut tadi pagi pun, makasih ya, kamu sudah mempercantik aku. Kamu telah mendandani aku. Tugasmu udah selesai. Tugasmu sekarang digantikan oleh generasi yang baru. Saya ngomongnya kesuwen, tetapi saya ngomong. Kan enake wis lah dibuang wae, tetapi enggak saudara. Saya baru menyadari beberapa lama yang lalu, saya bilang gitu. Kalau itu sudah lama, tetapi saya ngomongnya gini, saya nggak ngerti bahwa mungkin suatu hari di dalam kekekalan saya ketemu sama rambut ini lagi. Saya bilang sampai ketemu di kekekalan ya, makasih ya. Lepas 1 tumbuh 1000, saya bilang gitu. Kalau Feby nggak maunya rambutnya kok kayak ngomongnya, padahal saya butuh rambut lebih. Jadi saya nggak mau ngomong, wah, wes rontok gigi, rontok. Saya nggak mau, nggak rontok. Ya, memang sudah menyelesaikan tugasnya. Oke, ngomong tentang unik, saudara ingat kan kembaran saya yang kesini? Siapa saudara masih ingat?
Iya, Bu Hatta, kembaran saya. Dia tuh nggak tahu apakah dia cerita ya waktu itu. Kayaknya dia cerita. Tapi kalau saudara lupa, saya ingetin lagi ceritanya. Dia kan kecil gitu ya, mungil ya, nggak sampai 150. Lalu tentunya dia pingin tinggi ya, pingin tinggi. Orang yang tinggi pingin lebih pendek gitu. Satu kali dia pergi ke Mongolia. Waktu di Mongolia itu di Mongolia atau di mana ya? Yang Mongolia saya ingatnya dia itu banyak debu. Temen-temennya bule, hidungnya panjang, bolongannya gede. Wah, sering haji karena apa? Masuk. Terus bule-bule ngomong sama dia, "Ata, enak ya, hidungmu kecil gitu. Nggak masuk itu debu." Padahal dia bilang, "Aduh, aku hidup pesek gini-gini. Kok orang Indonesia ini kok hidungnya kayak gini." Tetapi ternyata ngucap syukur. Ternyata bule itu kesel, hidungnya terlalu panjang, saudara. Lalu dia lagi jalan, entah ada teroris entah apa, peluru itu nyasar, set, belakang dia mati, saudara. Kacek 3 senti. Ya, kalau dia lebih tinggi lagi, mati. Itu sebabnya mengucap syukur. Kita ini unik, saudara. Ya, saya pernah satu kali gini. Saya nyadarin ya, kan ada beberapa cowok lah yang seneng sama saya. Ini salah satu ini ngejar-ngejar sampai akhirnya dia udah menikah gitu loh, nikah sama cewek lain. Terus mereka pada ngomong gini, "Mac, wah, akhirnya dia nikah tuh," gitu. Terus reaksi saya tuh kayak gimana ya, reaksi saya tuh kayak sombong gitu loh. Iyalah dia dapat itu, saya nggak mau lah. Lalu saya mikir gini, sombong kali ya saya ya, kok saya seolah-olah merasa lebih baik untuk tidak mendapatkan dia dan dia lebih baik mendapatkan yang lain gitu. Gini, waktu saya memandang seseorang dengan pikiran seperti itu, berarti saya menghina penciptanya. Mudeng, saudara. Kalau kita ngenyek orang, kita merendahkan orang, berarti kita lagi ngenyek yang menciptakan toh. Ya. Itu sebabnya saya minta ampun. Saya ndak usah dilokke orang, ndak usah diomongi, "Kowe kok sombong toh, ngomong kaya ngono." Ndak. Waktu itu saya langsung sadar, ya ampun, aku sombong. Sopo ta aku? Rumangsane paling ayu sak donya apa? Iya toh. Kok rumangsamu? Kita masing-masing unik, diciptakan oleh Tuhan. Kita nggak boleh ngenyek, ngerendahin yang lain, saudara. Ya, kita masing-masing mempertanggungjawabkan hidup kita untuk suatu maksud. Tuhan menciptakan kita seperti ini. Ya, saya waktu tahun 2007 atau 2005, 2006 ya, saya udah beberapa tahun pulang dari Amerika, maka saya diundang untuk ke Amerika gitu, untuk memberikan konferensi, seminar di hadapan para profesor-profesor saya dan di hadapan beberapa profesor yang lain. Saya bilang, aduh nggak bisa lah, bahasa Inggris saya nggak cacis-cus kayak bule. Terus mereka ada yang ngomongin saya gini, "Mac, bahasa Inggris kamu tuh unik, eksotik kalau orang denger." Masa? Iya, kalau bahasa Inggris bule yang biasa itu mah biasa. Tapi kalau bahasa Inggrisnya kamu dari Indonesia, ada logat Jawanya lagi ya, itu unik. Jadi nggak apa-apa, kamu datang aja ke sana. Saya didorong seperti itu. Akhirnya saya datang, saudara. 1 bulan saya latih, saya khotbahin staf-staf saya pakai bahasa Inggris. Yes, kata mereka.
Sampai sana lupa. Saya dijemput kan saudara, udah latihan 1 bulan, dijemput, waktu dijemput gitu kan telat pesawatnya, entah telat waktu itu nggak tahu delay atau apa. Terus ditanyain profesor saya, Meg gimana perjalanannya? Thank you, saya gitu. Lalu kenapa terlambat? Thank you. Ditanyain lagi, are you okay? Thank you. Loh, kok mejen nggak bisa keluar bahasa Inggrisnya, yang keluar cuma thank you. Aduh, salah ini. Salah terima undangan. Tapi ternyata enggak, memang unik. Kita masing-masing unik saudara. Ya, kita unik. Itu sebabnya saudara jangan ngatain diri sendiri. Saudara harus cabut kata-kata yang ngomong nyat, aku ya wis ngene-ngene bae. Aku ya wis yang piye ya jenenge wis tuwa. Ya wong kerjaan ra iso maju-maju. Lho wong zaman koyo ngene. Terus saya dengar kemarin, ya ini kan lagi musim flu. Ndak ada itu saudara musim flu. Siapa yang menciptakan kata musim flu? Saya nggak mau kena musim flu. Yo nyat iki agak angel keadaan. Saya nggak mau ngomong angel. Saya nggak ikut di dalam persekutuan angel. Nggak angel. Kita diberkati. Itu sebabnya kata-kata kita menentukan kehidupan kita, saudara. Jangan sampai kita nyepakani diri sendiri. Mbok gojekano. Tadi Bruce Lee bilang, jangan gojeki tubuhmu, karena tubuhmu ini nggak ngerti perbedaannya antara gojek sama serius. Air di tubuh kita nih loh, nggak ngerti. Ya, banyak orang tua yang ngasih julukan kepada anak-anaknya. Saya paling nggak seneng. Sejak kecil saya nggak seneng. Dut gendut rene. Brintek rene te. Ireng iki ireng, rene ireng. Domble. Loh. Tengil. Gak baik sama sekali. Ya, ada orang yang seumur-umur sakit hati karena panggilan itu. Saya waktu di SMP, Pak, saya dipanggilnya apa? Bisa medek enggak? Beni. Loh aku wedok kok diceluk Beni loh. Beni. Lagi ngenyek apa-apa ya kok diceluk Beni. Wah, jangan menyebut nama orang tua aku dengan sia-sia. Ya, oke. Lalu yang keempat, mereka itu selalu always willing to fight, selalu siap untuk bertempur, petarung, ya. Petarung, saudara petarung nggak nih? Kalau saudara orangnya punya komitmen, saudara pasti petarung. Kalau gini, aku ngantuk, rasa sikatan weh, saudara bukan petarung. Ya wis lah, rasa adus. mepet metelat rasa adus ning gereja. Mepet itu soalnya apa? Bangunnya siang. Jangan ngomong mepet. Wah, tadi di jalan macet. Bangunmu jam berapa? Berangkatmu jam berapa? Kok kamu ngomong macet? Nggak murni jawabannya, macet. Kalau
sikap saudara, komitmen saudara, saudara pegang, maka saudara siap tarung. Saya ini sejak kecil saya petarung, saya berkomitmen. Banyak ceritanya di mana saya ini berkomitmen, saudara. Bahkan seperti yang saya bilang, saya doa, puasa, saya baca firman, semuanya saya komit. Ya, komit. Lalu hal yang kecil, saudara, bersihin muka, sikat gigi, bersihin mulut. Ya, kemarin Pak Bambang ngomong, itu loh, Bu Mek, kan sini saya sakit, itu loh pakai kerok lidah. Saya tunggu sampai dia selesai ceritanya. Itu kerok lidahnya itu yang gini bentuknya. Saya tunggu sampai selesai ceritanya. Sudah, saya bilang saya sudah pakai sejak remaja. Setiap hari sampai sekarang saya pakai kerok lidah. Untuk urusan gigi saya ada beberapa alat. Pakai dental floss, ada itu, ada ini. Saya pakai. Dan komitmen hampir tiap hari pakai dental floss. Dental floss itu yang kayak benang itu loh, kan nyangkut kalau makanan nyangkut di gigi. Kalau makanan dalam 24 jam tidak dibersihkan, terjadi pembusukan, iya toh? Kena asamnya liur, apalagi kalau daging. Nah, sudah pembusukan dan akhirnya gigi kenapa bolong. Nah, komitmen. Bersihin muka karena ada make up. Saya bersihin muka itu tidak cuma sekali, saudara. Bisa 3-4 kali, 1 kali bersih. Karena kalau enggak, nanti tinggal flek-flek. Kalau enggak bersih, flek-flek. Saya dulu pernah bikin seminar mengenai itu, saya akan bikin lagi. Tapi intinya, saudara, kalau kita komitmen di hal kecil, maka kita akan komitmen di hal yang besar. Kalau orang nggak setia dalam perkara kecil, maka dalam perkara besar nggak bisa. Saya ini ditunggoni orang banyak, tunggoni hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, pemimpin-pemimpin, para bisnismen, para bos-bos. Saya diinteni untuk ngajar sama mereka. Kalau saya tidak punya komitmen, maka mereka nggak akan undang saya. Mereka akan tahu Magdalene pasti datang sebelum jam, pasti datang. Saudara kan selalu lihat saya sudah ndodok di sini toh, iya kan? Saya selalu datang sebelum waktunya. Kalau saya datang telat, pasti itu ada sesuatu, pasti. Karena saya sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Setiap minggu, apalagi saya bangun jam 5 lebih, jam 5:30 paling pol, pasti saya sudah siap gitu. Komitmen. Kita dipercaya, bisa dipercaya hal kecil, maka Tuhan akan memberikan kepercayaan yang besar. Ini namanya petarung. Gak kenal kata gak iso aku. Ya. Puji Tuhan, andai kita punya banyak waktu ya. Saudara, apapun yang berharga di dunia ini, apapun yang berharga butuh pertarungan. Kalau saudara pingin sesuatu yang berharga, saudara harus tarung untuk mendapatkan itu. Saudara pingin barang yang mahal loh, gak ecek-ecek. Saudara pasti bertarung. Kalau saudara mau, tetapi kalau saudara bilang gini, ya wes lah, aku ngene wae, aku nerima dengan keadaan seperti ini, ya wes, terima. Saya rindu orang-orang di tempat ini karena atmosfer di area kota ini, atmosfernya itu nerima. Saya pingin saudara nggak cuma terima, tetapi saudara bertarung. Ada sesuatu yang lebih baik
yang saudara harus pertarungkan. Nek saudara ento ngene-ngene wae, ya wes. Tetapi kalau saudara pingin lebih lagi, pasti saudara akan tarung. Dalam kehidupan saya bertarung, saudara. Saya ingat kemarinnya ulang tahunnya Feby ke-18. Saya dulu ulang tahun ke-18 juga. Saya nggak ngerti kenapa kok nggak 17 ya. Dulu belum ada pandemi. Nggak tahu 18. Lalu zaman itu saya ini paling nggak bisa nerima. Di Solo itu sudah nggak bisa cari baju yang bagus. Zaman itu pun saya udah carinya keluar kota gitu ya. Sepatu saya carinya keluar kota. Nggak bisa nerima Solo. Aduh, adanya gitu-gitu elek moh aku. Lalu saya pergi mencari itu ke Semarang. Ketemu baju. Ada 2 baju. Satu harganya 200.000. Zaman itu loh. 200.000, satu 150.000. Zaman bahula itu. Anak-anak ini benih aja belum ada, belum kelihatan. Terus saya kan nggak punya uang, mami papi kan nggak punya uang. Saya doa sama Tuhan, ada orang yang mau ngasih loh, saudara. Saya pingin yang 200.000 ini bagus banget. Mami bilang ora loh, aja loh. Orang tak raya ke lo nek kue tuku lo jano gratis, so ada orang yang membelikan. Ya wes akhirnya 150. Tarung, saudara. Zaman segitu aja saya sudah bertarung untuk mendapatkan yang bagus. Kalau mendapatkan yang bagus, kita harus ngoyo. Oh ya. Kita bertarung. Segala sesuatu yang bagus worth a fight. Membutuhkan pertarungan. Aku pingin mangan kae enak jano, tapi mana-mana duit terasa weh. Mangan iki wae lah. Soko bandeng soko kucing. Saudara pingin tapi nggak pernah, nggak mau fight. Ya akhirnya saudara nggak pernah menikmati. Saya ceritain sama saudara, saya keluar negeri kemana-mana fight, tarung. Saya bisa kemana-mana dengan iman, tarung, saudara. Ya, oh boy, yang kelima kita lanjutkan minggu depan karena ada beberapa breakdown. Kerinduan saya, saudara, agar saudara punya sikap dan punya mentalitas singa. Orang benar seperti singa muda yang mengaum, nggak takut apapun juga. Ya. Dan ini adalah ciri-cirinya. Saya rindu ini dibetulin dulu. Integritas dan komitmen saudara dibetulkan dulu. Dan hari ini saya mau membetulkan integritas jemaat di sini.